Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sultan TV, kembali hadir menjumpai Anda tentunya di siang hari ini dalam Berita Sultan di edisi Selasa 31 Januari 2023. Kita akan membahas tema kita yang sangat menarik ya, termasuk dalam semangat pemulihan ekonomi nasional dan juga di Provinsi Banten, bagaimana kemudian salah satu potensi yang bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya di Provinsi Banten. Berita selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, seperti kita ketahui bersama bahwa ketika kita berkunjung atau bertandang ke Provinsi Banten, banyak sekali destinasi wisata yang bisa dinikmati di Provinsi Banten. Dari mulai mungkin garis pantai ya, sampai dari Anyar, kemudian Merak dan juga Carita. Belum lagi kita bicara soal destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, seperti Kasepuhan dan juga masyarakat adat yang berada di wilayah Banten Selatan. Dan juga selain itu kita juga punya wisata religius, di mana banyak sekali destinasi pariwisata berbasis keagamaan yang juga bisa kita nikmati, sekaligus juga kesenian yang ada di Provinsi Banten. Lalu seperti apa, destinasi unggulan apa saja yang kemudian ada di Provinsi Banten, dan potensi pariwisata apa saja yang saat ini tengah dikembangkan tentunya untuk memberikan kebermanfaatan perekonomian di masyarakat di Provinsi Banten. Senang sekali pemirsa Sultan TV, di studio Sultan telah hadir narasumber kita di siang hari ini. Sudah hadir bersama kita Ibu Tunul Lasniatin selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dispar Provinsi Banten. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Selamat sore. Selamat siang menjelang sore ya Bu. Siang menjelang sore. Siang menjelang sore. Terima kasih banyak Ibu sudah mau hadir di studio. Ya. Tadi perjalanan lancar ya Bu? Alhamdulillah. Wah, di tengah kesibukannya, karena tadi pagi juga Ibu bicara soal pariwisata ya. Wah, luar biasa. Baik, dan nanti pemirsa juga boleh ikut serta bergabung untuk bertanya di live streaming di Sultan TV untuk bertanya soal Banten destinasi unggulan potensi cuan. Wah, ini ada investasi dan juga perekonomian ya Bu. Mungkin sebelumnya kita bahas spesifik secara tema. Kalau Ibu sendiri bagaimana nih Bu melihat pariwisata yang ada di Provinsi Banten, dan sudah kemana saja sih Bu? Ada destinasi favoritkah di Provinsi Banten dengan keluarga biasanya? Ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dea. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya pada siang jelang sore hari ini. Berbicara mengenai potensi pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Tentunya langsung saja nih ya. Kita tahu bahwa Banten dengan 8 kabupaten kota memiliki potensi keanekaragaman karakteristiknya. Dari 8 kabupaten kota, kita tahu semua bahwa ada potensi alam, potensi budaya, potensi buatannya, dan potensi religi. Dari 8 kabupaten kota tentunya mempunyai keunikan, karakteristik, dan potensi masing-masing tadi. Bahwa saya bilang potensi pariwisata di Provinsi Banten sangat-sangat luar biasa. Saya harus bisa menyampaikan seperti itu karena apa? Kita merupakan satu-satunya mungkin provinsi dengan wisata yang begitu kompleks, yang begitu luas, dan tentunya belum mungkin dipunyai oleh provinsi lain. Ya. Contoh, Bali mungkin hanya wisata alam yang dia punya, industri mungkin tidak. DIY ada wisata budaya, wisata belanja, industri tidak. DKI Jakarta, Jawa Barat, sedangkan Banten ini beda. Banten ini budaya ada, wisata religi atau ziarah ada, wisata alamnya sangat potensial, dan wisata buatan dengan tematiknya itu kita tahu berada di posisi Tangerang Raya. Maka dari itu sekali lagi berbicara pariwisata di Provinsi Banten
sangat-sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kami tentunya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat selaku pengelola, penggiat ataupun pelaku yang ada di sepanjang objek destinasi harus menjadi bukan penonton, tapi tentunya menjadi pelaku. Inilah tugas pemerintah, baik dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, ada pemerintah Provinsi Banten. Berbicara wilayah, kita memang tidak ada wilayah, tetapi tentunya ada pemerintah kabupaten kota, yang mana pusat, provinsi, daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang pasti berbicaranya 8 kabupaten kota, potensi yang ada dengan sektor pariwisatanya, itulah milik Provinsi Banten. Gitu. Wow, luar biasa ya. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Kabid bahwa ada karakteristiknya masing-masing dari 8 kabupaten kota, ada kekhasannya, ada kemudian juga ini kalau dikembangkan semuanya bisa menjadi potensi yang sangat luar biasa untuk masyarakat di Banten ya Bu ya. Oke, mungkin boleh sedikit kita flashback saat pandemi COVID-19 Bu, beberapa 2 tahun mungkin ya, 2 tahun lalu, seperti apa sektor pariwisata di Banten saat itu? Baik, terima kasih. Berbicara pandemi, berbicara musibah, yang itu merupakan kejadian yang tidak bisa dihindari. Terus terang saja, Banten berturut-turut dari tahun 2018 dengan adanya tsunami, gempa, kita tahu bersama, berlanjut tahun 2020, adanya pandemi. Itu merupakan pukulan yang sangat luar biasa. Kita sebagai masyarakat Banten khususnya di bidang pariwisata sangat terdampak. Dan tetapi di balik itu Allah menunjukkan kuasanya. Dari sisi musibah pasti tentunya ada hikmah. Nah, inilah yang menjadi giat ataupun fokus-fokusnya pemerintah, bahwa kita selaku masyarakat sekali lagi tidak boleh bersedih, tidak boleh merenungi bahwa apa yang sudah menjadi takdir, menjadi musibah, bahwa ini juga bukan musibah khususnya hanya di Provinsi Banten yang dialami, tetapi ini semua masyarakat luas. Nah, ada salah satu program yang dilakukan, tentunya ini tidak serta-merta putus hanya provinsi saja yang bergerak, tetapi ada fokus juga, ada program kerjakan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, provinsi serta kabupaten kota. Banyak kegiatan yang merupakan kegiatan pendukungan bagaimana memulihkan kembali sektor pariwisata dari sisi kita bicara 3 tahun dari tsunami, gempa, pandemi. Itu berturut-turut dari sisi, padahal kita 2017-18 sedang giat-giatnya, kunjungan wisata juga alhamdulillah melebihi target, dihantam oleh tsunami, gempa, dan pandemi. Sangat-sangat terdampak. Dan alhamdulillah beberapa program telah kita lakukan, pemulihan kepercayaan kepada masyarakat, kepada para pelaku, bahwa image Banten tidak aman, itu terus kita lakukan. Dengan apa? Dengan banyaknya program-program kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Langsung sasaran, bahwa kita mengedukasi, memberikan sosialisasi, memberikan diseminasi kepada masyarakat. Mari kita bangkit. Dengan seperti apa? Memang kita sadari betul itu bukan merupakan hal yang mudah. Tapi alhamdulillah dengan berbagai program pendukungan sektor-sektor itu terus dilakukan alhamdulillah sampai sekarang. Dan pelan-pelan image ataupun anggapan bahwa pariwisata masih terpuruk kok, alhamdulillah tidak. Kita terbukti 2021 pada saat PPKM sudah tidak diberlakukan sedikit, adanya pembatasan pada saat libur hari raya sudah dibuka, masyarakat berbondong-bondong. Daya tarik kunjungan wisata melebihi target. Itu 2022 waktu hari raya tahun kemarin. Target kunjungan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah langsung berangsur-angsur pulih.
berangsur pulih gitu. ya. Ya, Baik. sampai sekarang. Sampai sekarang, Ya. karena kalau kita lihat di awak media mainstream juga ini macet di mana-mana ketika saat itu ya, Bu waktu ya. hari Ini raya hari itu. raya, Ya. ketika PPKM sudah dibuka, lalu masyarakat ini bersukacita tentunya ya untuk datang ke destinasi pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Baik, kalau bicara soal destinasi pariwisata, Bu, saat ini apakah kemudian ada yang sedang ditreatment sebagai destinasi wisata unggulan, sehingga mungkin ini dikhususkan untuk menarik wisatawan baik dari luar maupun domestik? Seperti apa? Ya, terima kasih. Berbicara destinasi ataupun potensi unggulan tentunya ada. Kami dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten ada beberapa program unggulan yang dilakukan tidak sendiri karena kita mempunyai konsep pariwisata tematik, yaitu dengan beberapa OPD, pendukungan pada destinasi-destinasi pariwisata yang berpotensi, baik yang belum, yang sedang maupun yang sudah. Melalui program pariwisata tematik dengan beberapa OPD terkait, pendukungan-pendukungan untuk sektor pariwisatanya alhamdulillah telah dilakukan. Memang saat ini maupun tahun kemarin sedang kita lakukan penataan destinasi khususnya di wilayah Kabupaten Lebak. Ya, jadi dengan OPD-OPD yang ada di Provinsi Banten, contohnya Perkim, PU, Dinas Perhubungan, Perindak, UMKM, kita sedang melakukan pendukungan-pendukungan sektor pariwisata. Dengan penataan-penataan destinasi yang dilakukan, beberapa destinasi-destinasi unggulan, alhamdulillah. Nanti untuk sekarang bisa dicek, masyarakat sudah mulai berkunjung kepada penataan-penataan destinasi yang sedang kami lakukan sekarang ini. Malah ada beberapa yang nanti mungkin dalam waktu dekat akan diresmikan oleh Bapak PJ Gubernur dengan Ibu Bupati, meskipun beberapa waktu yang lalu juga beberapa destinasi sudah kita lakukan. Itu mudah-mudahan berbicara prioritas unggulan, harapannya di semua kabupaten kota itu ada. Jadi yang sekarang mungkin di wilayah Kabupaten Lebak, nanti Tangerang Raya apa, Pandeglang apa, Cilegon apa, Kabupaten Serang dan Kota Serang nanti seperti apa. Tapi paling tidak ini fokus kami membuat satu destinasi unggulan yang merupakan daya tarik untuk khususnya di wilayah Provinsi Banten. Jadi nanti ketika berkunjung ke Provinsi Banten ini tidak cukup sehari ya Bu ya, bisa main ke selatan, ke tengah dan juga ke utara ya, bagian dari utara. Baik, Bu Kabid, mungkin ini ada pertanyaan juga Bu dari pemirsa Sultan TV nih yang ikut serta di streaming kita. Katanya ini ada dari pemerintah pusat Bu, di tahun ini akan menjadi tahun kenaikan pariwisata di Provinsi Banten. Untuk Provinsi Banten saat ini apakah ada strategi khusus untuk menaikkan pariwisata itu? Baik, terima kasih. Seperti di awal kami sampaikan bahwa kami tidak lepas tentunya dari program Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata, Kementerian Provinsi, serta Kabupaten Kota. Program yang terus berterus sinergi kolaborasi itu terus kami lakukan. Betul memang bahwa tahun ini merupakan tahun kebangkitan pariwisata. Tetapi kita berbicara tidak hanya tahun ini, tahun kemarin pun, tahun ke depan juga untuk sektor pariwisata. Dengan adanya sektor pariwisata, tentunya ekonomi akan tumbuh. Kami melakukan beberapa penataan-penataan destinasi yang tadi saya sampaikan bahwa ada penataan destinasi yang belum tersentuh, yang sedang, dan yang sudah. Penataan-penataan destinasi tersebut dengan adanya program yang dilakukan, itulah demi mengungkap dari daya tarik serta pertumbuhan ekonomi yang terus sekarang digencarkan. Tentunya ada. Tentunya ada ya Bu ya. Ini berbasis kerakyatan, kemudian juga ini ada dorongan juga pada para pelaku UMKM. Ada. Dari sisi yaitu penataan destinasi melalui aset, ada peningkatan kompetensi SDM-nya melalui sertifikasi kompetensi untuk pelaku SDM, serta ada pembinaan standarisasi usaha pariwisata yaitu dari sisi industrinya, serta ada pemasaran melalui branding, advertising maupun selling, BAS-nya. Ya, jadi semua bersinergi.
Betul. Betul. Ya, apalagi sekarang sudah zamannya digital ya Bu, ini Ya, pasti ya. harus didorong juga untuk menggunakan media Betul. sosial Iya. ya. Oke, nah kalau misalnya tadi Bu Kabit sudah sebutkan ada sinergi yang berkelanjutan tadi antara pemerintah provinsi dan juga 8 kabupaten kota yang ada di Betul. Provinsi Banten. Bagaimana dengan mungkin teman-teman dari Pokdarwis misalnya Bu, atau mungkin juga perguruan tinggi yang di sini sektor di luar itu untuk kemudian juga sama-sama bersinergi dengan pemerintah Provinsi Banten. Ya, alhamdulillah bahwa kita ada pentahelik, yaitu bermitra dengan perguruan tinggi, dengan media, dengan pemerintah. Nah, ada pun tadi dengan mitra, yaitu adanya kelompok penggerak sadar wisata. Pokdarwis ini merupakan salah satu komunitas asosiasi mitra kami. Tentunya ada mitra yang lain, tetapi dinamakan Pokdarwis inilah sebagai mitra penggerak pariwisata yang ada pada destinasi. Bukan seperti adanya PHRI, ASITA, HPI. Ya, Jadi Pokdarwis ini kelompok penggerak sadar wisata langsung bersentuhan kepada masyarakat. Masyarakat penggerak objek-objek kepada wisata. Jadi inilah yang menjadi kepanjangan tangan kami selama ini. Dalam hal penataan destinasi, pembinaan kepada masyarakat, SDM tadi itulah, ini kepanjangan tangan kami melalui Pokdarwis. Karena dari Pokdarwis, kita mengetahui bagaimana potensi yang ada di sekitar wilayah destinasi, bagaimana pembinaan serta pengelolaan ke depan. Karena kita memberikan bantuan berupa penataan, dikelola oleh siapa? Oleh Pokdarwis itulah. Karena Pokdarwis inilah ujung tombaknya kami. Mereka-mereka yang mengelola destinasi tersebut, bagaimana pengelolaannya, bagaimana mengatur, contoh terkecil sampai ke sasaran, yaitu pengelolaan untuk wisata-wisata yang ada, yang sudah kita bangun, kita tata, bagaimana tiketingnya, bagaimana keamanannya. Inilah yang kita memberikan peluang-peluang ini kepada Pokdarwis. Dan tentunya dengan penataan-penataan destinasi yang sedang ditata, dikelola, ini bisa menjadi sumbang pendapatan buat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya yang bergerak di sisi Pokdarwis. Tidak hanya mengelola wisatanya, mereka bisa berjualan, memberikan edukasi. Nah, inilah yang sedang kami lakukan, sedang kami bina sampai saat ini. Baik, karena kita harapannya adalah masyarakat setempat ini adalah masyarakat yang harusnya sih lebih tahu akan destinasi yang ada di tempatnya ya Bu ya, sehingga bisa memberikan informasi yang betul kepada para wisatawan yang hadir tadi. Baik, ini ada pertanyaan juga Bu dari pemirsa kembali ya di streaming kita, katanya kalau bicara soal market wisata Banten ini siapa saja sih Bu sebetulnya? Silakan. Berbicara market pariwisata, tentunya masyarakat khususnya di Provinsi Banten. Cuma sekali lagi berbicara market ini kan milik semua ya. Milik semua. Harapan kami kan Banten ini tidak hanya dikenal untuk wisata lokal saja, tetapi di luar, di mancanegara. Itu tentunya menjadi salah satu sasaran target kita. Karena bagaimana Banten ini akan dikenal lebih luas, internasional, ya semua gitu. Jadi ya semua. Saya pikir seluruh lapisan masyarakat ya. Karena sekali lagi tadi sudah disinggung di segmen awal ya oleh Bu Kabit bahwa ini kan kalau di Provinsi Banten kan lengkap ya. Yang suka religi bisa datang ya Bu. Ada Banten Lama, yang suka alam bisa juga ada di sini ya. Ada Ujung Kulon dan sekitarnya. Ada yang suka wisata buatan dan tematik bisa datang ke Tangerang Raya. Banyak sudah yang spot-spot sudah dibuka dan alhamdulillah itu merupakan Pokdarwis juga dari mereka gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah bicara soal ekonomi kerakyatan ya Bu, yang kemudian harus kita dorong juga para pelaku UMKM dan masyarakat sekitar sehingga ini bisa berdaya di sekitaran destinasi wisatanya di tempatnya masing-masing. Kalau bicara soal investasi nih Bu, wah bagaimana? Apakah cukup cuan juga ini Bu untuk mengembangkan pariwisata Banten? Betul. Berbicara investasi, tentunya sekali lagi Banten ada sisi ya Pak, ada sisi yang memang terus dikejarkan melalui dinas di PMPTSP. Kita tahu bahwa sektor industri juga merupakan potensi, bahwa
kita mempunyai KEK. Itu juga merupakan investasi juga. Artinya mempersiapkan investor untuk mendapatkan investasi. Ya. Kembali lagi, pariwisata bukan dinas penghasil, tetapi pariwisata menjadikan investasi itu pasti. Karena bisa dijadikan investasi itu, ya artinya apa? Tidak sekedar membalikan tangan, investasi ini akan langsung dinikmati, tidak. Tetapi tentunya akan dirasakan ya, mudah-mudahan secepatnya. Harapannya kan seperti itu. Tetapi tidak berdiri sendiri tentunya. Kita untuk berbicara pariwisata menjadi investasi ini. Ada sektor-sektor, ada instansi terkait yang menjadi pendukung. Ini sedang terus dilakukan bahwa dari sisi investasi KEK Tanjung Lesung itu juga merupakan salah satu kawasan ekonomi khusus sektor pariwisata dibanding dengan KEK yang lain di sektor sisi industri. Jadi saya berharap ya pariwisata merupakan salah satu sektor untuk menjadi investasi. Iya, ya. Sangat memungkinkan itu. Sangat memungkinkan ya. Sekali lagi memang tadi terus didorong untuk kemudian menjadi wisata atau destinasi unggulan ya Bu ya. Oke, baik. Terakhir Bu, mungkin apakah ada target tertentu nih Bu di tahun 2023 setelah pasca pandemi COVID-19 sudah berakhir, meskipun memang belum betul-betul berakhir ya Bu, tetap kita harus waspada. Apakah ada target khusus yang dicanangkan atau mungkin ditargetkan dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten? Ya, alhamdulillah yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita mempunyai program pariwisata berkelanjutan, tentunya dari sisi penataan destinasi, alhamdulillah terus kita lakukan. Kita tata, kita kelola dengan banyaknya objek destinasi ataupun wisata yang terus ditata dengan 91 item pekerjaan yang kita lakukan di tahun 2022 tentu berlanjut di tahun ke depan. Tetapi itu dari sisi untuk aset, karena kita 2023 beberapa pengelolaan aset yang terus kita lakukan. 2023 kita menata kelanjutan dari situ, karena situ merupakan asetnya provinsi yang dikelola oleh Dinas DPKAD, tetapi dari sisi pengelolaannya sangat bermanfaat untuk sektor pariwisata. Ada situ Cikoncang, alhamdulillah sudah Cikoncang. Mbak bisa datang, ya, Mbak bisa datang, sangat luar biasa. Baru dibangun, baru artinya baru selesai, pengunjung sudah wow, ya. Ada situ Cikoncang, nanti ini ke depan situ gede, situ Cipondo juga sudah selesai dan langsung viral. Nah, beberapa situ ini menjadi fokus untuk penataan aset untuk destinasi. Untuk sektor, untuk peningkatan sertifikasi SDM tadi, SDM juga merupakan kunci, karena destinasi yang sudah ditata, yang mengolah siapa kalau tidak penggeraknya. Penggerak itulah sertifikasi kompetensi itu juga alhamdulillah sedang dilakukan beberapa kegiatan yang merupakan fokus serta kegiatan program berkelanjutan. Untuk sisi industri, alhamdulillah Kementerian Pariwisata dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dikeluarkan, yaitu Permenpar nomor 24 tahun 2019 terkait dengan ekonomi kreatif, itu memberikan peluang kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku ekonomi kreatif. Ada pemberian bantuan stimulus kepada para pelaku ekonomi kreatif, tetapi tentunya ada syarat. Syaratnya seperti apa? Bahwa produk-produk yang telah dibuat itu sudah tersertifikasi melalui HAKI. Itu bisa. Ini merupakan salah satu program dari Kementerian Pariwisata. Tentunya kami pemerintah provinsi tidak serta-merta diam, karena kami juga melalui punya ekonomi kreatifnya. Jadi pariwisata, ekonomi kreatifnya, budayanya, religinya terus bergerak. Jadi masyarakat, mari kita sama-sama untuk sektor ekonomi kreatif jangan diam. Terus pemerintah melakukan itu dengan tujuan apa? Kebangkitan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Itu menciptakan peluang itu. Itu bagian dari investasi juga, pertumbuhan ekonomi melalui apa? Melalui sektor pariwisata, serta tentunya dengan adanya pemasaran juga
terus kita lakukan berbagai kanal-kanal, berbagai media, melalui media sosial, kita terus mengejarkan. Itu juga ada siapa? Ada para pelaku, ada penggerak, ada mitra yang sama-sama kita berkolaborasi. Gitu. Baik, tentunya tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah provinsi saja, namun tadi ada sinergitas yang harus dibangun dari 8 kabupaten kota seprovinsi Banten. Betul. Lalu ada pentahelixnya ya Bu ya, ada masyarakat, ada Pokderwis dan juga perguruan tinggi, serta tadi para pelaku UMKM yang sama-sama bisa membangkitkan destinasi pariwisata di Provinsi Banten sehingga menjadi lebih baik lagi dan jadi nilai investasi dan kebangkitan ekonomi tadi ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Kabid sudah membersamai kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan ini menjadi lecutan semangat kita kembali ya Bu kepada para pelaku UMKM dan para wisatawan. Sekali lagi Anyer sudah aman, Provinsi Banten sudah aman, jadi bisa langsung datang lagi ke Provinsi Banten untuk menikmati destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Banten. Baik, terakhir Ibu mungkin sebagai closing statement kita di siang hari ini, silakan. Yang pasti pariwisata bangkit, ekonomi tumbuh. Dengan bangga berwisata buatan Indonesia atau bangga berwisata, mari kita menggelorakan produk-produk ekonomi lokal, ekonomi masyarakat. Itulah tujuannya, dengan tidak bepergian keluar, tetapi mari kita bangga buatan Indonesia serta bangga berwisata di Indonesia saja. Itu semuanya akan mendapatkan kembali lagi kepada kita daya kunjungan wisata serta ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Amin. Terima kasih. Baik, tentunya target dan harapan 2023 menjadi tahun kebangkitan pariwisata bisa terwujud dan tahun keberlanjutan bisa terwujud ya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Tunul Lasniati selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dispar Provinsi Banten. Sekali lagi ayo datang ke Banten, ayo datang ke Indonesia, berkunjung ke destinasi wisata yang dimiliki Provinsi Banten karena tadi Banten memiliki destinasi wisata yang sangat lengkap, mulai dari religi, alam, buatan, industri juga ada. Jadi kalau datang ke Banten tidak cukup 1 hari ya Bu ya. Baik, terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda dan mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan kita bacakan satu persatu. Nanti kita bisa undang lagi Ibu Kabid ya di next kesempatan untuk membahas tema pariwisata menarik lainnya. Akhir kata, saya Dielinta Wangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.